Halo semuanya, siapa di antara kalian yang gaji bulanannya 3 juta dan ngerasa kayaknya nggak mungkin untuk bisa nabung banyak? Apalagi kalau ditargetin sampai 10 juta dalam setahun, kayak impossible banget gitu. Tapi tunggu dulu, ternyata kalau kalian pakai metode budgeting yang tepat, itu bukan cuma mungkin, tapi bisa banget diwujudkan. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas ya step by step, langkah-langkah metode budgeting yang simple, realistis, dan udah disesuaikan untuk gaji 3 juta. Jadi jangan sampai kelewat karena siapa tahu ini bisa jadi titik balik keuangan kalian. Oke, metode yang pertama yaitu 50-30-20 yang dimodifikasi untuk penghasilan rendah. Jadi ya, aturan umum yang berlaku itu adalah 50-30-20. Yang mana ini adalah metode budgeting yang membagi-bagi uang ke dalam 3 kategori utama. Jadi sebenarnya konsepnya simpel banget. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Tapi karena kita ngomongin gaji 3 juta atau di bawahnya, mungkin perlu sedikit modifikasi ya biar lebih realistis. Karena kalau tetap 50% untuk kebutuhan pokok, itu kan artinya cuma 1,5 juta. Mungkin di kota besar terasa sempit banget ya. Maka dari itu bisa dimodif jadi 60-25-15. Nah, gimana cara kerjanya? Misal total gaji kalian 3 juta. Kalau kita pakai rumus 60-25-15, pembagiannya jadi kayak gini. 60% untuk kebutuhan pokok atau sebesar 1.800.000. Ini termasuk makan, transportasi, pulsa, listrik, dan biaya hidup lainnya. Misal buat makan sehari-hari kalian anggarkan 800.000 sebulan. Itu sekitar 26.000 per hari ya. Dan kalau bisa masak sendiri jauh lebih murah. Sisanya untuk transportasi, pulsa, dan kebutuhan lainnya. Lalu 25% untuk keinginan, yaitu sebesar 750.000. Nah, di sini letak komprominya. Kalau di metode asli 30%, kalian harus rela potong jadi 25% atau bahkan 20% untuk nongkrong-nongkrong, beli kopi, atau sekedar hiburan. Misalnya nongkrong di kafe sebulan sekali aja atau nonton bioskop cuman pas ada promo gitu. Dan 15% untuk tabungan atau investasi. Berarti sebesar 450.000 ya. Ini yang paling penting, sisihkan di awal, jangan di akhir. Jangan menunggu sisa. Karena biasanya kalau nunggu sisa ya udah habis duluan gitu kan. Kalau kalian tabung selama setahun, 450.000 dikali 12, jadinya kan bisa terkumpul sebesar 5.400.000. Dan ini wajib difungsikan sebagai dana darurat dulu ya, kalau kalian belum punya. Karena dana darurat ini tuh yang akan menolong kalau nanti misalkan ada musibah yang nggak terduga. Seperti misalnya PHK, sakit, atau kendaraan rusak. Supaya kalian nggak perlu ngutang atau jual barang berharga. Kalau pengeluaran kalian bulanannya itu 3 juta, idealnya kan dana darurat ada 3-6 kalinya, jadi 9-12 juta. Nanti kalau dana darurat itu udah terkumpul semua, baru deh silakan coba investasi. Nah, soal investasinya, misalkan kalian pilih yang non-riba. Jadi yang keuntungannya jelas, nggak ada unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Kalian bisa pilih reksadana syariah, atau sukuk, atau beli emas yang 0,1 gram itu, atau tabung di rekening khusus untuk nanti beli emas batangan sekalian gitu ya, kalau udah cukup uangnya. Atau kalau kalian nggak masalah dengan riba, ini jelas lebih banyak pilihannya ya. Pakai deposito konvensional atau investasi yang menjanjikan fixed income per bulan, itu termasuk riba. Biasanya dihitung berdasarkan suku bunga tetap, jadi ada elemen bunga di sana. Nah, kenapa metode ini cocok buat gaji kecil, 3 juta? Karena sebenarnya kalian tuh nggak ngeluarin uang sembarangan. Udah jelas tiap kategori berapa dan ada batasnya. Jadi kalau uang di bagian keinginan habis, ya udah tahan diri dulu sampai bulan depan. Ini mengajarkan kalian untuk lebih sadar sama aliran uang kalian, nggak cuma ngikutin arus aja gitu. Lanjut, metode yang kedua yaitu prinsip Pareto atau aturan 80-20. Nah, jadi metode yang satu ini jauh lebih simpel lagi ya. Konsepnya adalah 80% untuk biaya hidup, 20% untuk tabungan atau investasi. Misal, gaji kalian 3 juta.
langsung potong 20% di awal buat ditabung. Itu kan sekitar 600.000 ya. Jadi kalau kalian konsisten setahun, itu bisa terkumpul 7,2 juta. Lalu sisanya 80% dari budget bulanan tadi, atau sebesar 2,4 juta, buat biaya hidup. Contoh, 1 juta untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, 900.000 untuk sewa tempat tinggal ataupun bayar listrik dan air gitu ya. Lalu 300.000 untuk transportasi dan pulsa, dan sisanya 200.000 untuk hiburan sederhana, sekali-kali beli kopi kekinian atau nonton film. Investasinya gimana? Nah, sama kayak metode sebelumnya ya, kalian bisa pilih antara non-riba, reksadana syariah, sukuk tabungan, atau dipakai buat beli emas 0,1 gram yang kecil-kecil itu, atau ditabung buat nanti sekalian beli yang batangan 1 gram. Dan kalau yang riba, ya itu jelas lebih banyak pilihannya. Deposito konvensional, tabungan bank yang ada bunganya, atau investasi yang ada unsur bunga tetap, kayak reksadana konvensional gitu ya. Ini cocok buat penghasilan 3 juta dan di bawahnya, karena simple banget. Kalian nggak perlu ribet, bagi-bagi ke banyak kategori, cukup tahu 80% buat hidup, dan 20% untuk ditabung, selesai. Kalau bulan itu kalian butuh lebih banyak untuk biaya hidup, ya tinggal adjust, tinggal sesuaikan di bagian hiburan. Fleksibel, tapi tetap bisa disiplin. Next, metode yang ketiga, aturan 70-20-10. Ini metode yang simple banget. Kalian cuma bagi jadi 3 bagian, 70% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk ditabung, dan 10% untuk kebaikan sosial. Jadi katakanlah gaji kalian itu 3 juta ya. 70% untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu sebesar 2.100.000. Di sini termasuk sekali lagi biaya makan, transportasi, sewa tempat tinggal, dan kebutuhan harian lainnya. Misal, kalian masak sendiri supaya hemat, itu bisa sekitar 800.000 sampai 1 juta per bulan. Lalu transportasi ke tempat kerja bisa disiasati dengan naik angkutan umum atau sepeda motor biar lebih murah, sekitar 300.000 per bulan. Sisanya buat bayar biaya listrik, air, dan kebutuhan kecil lainnya. Lalu 20% untuk tabungan ya, 600.000. Ini yang penting banget. Jadi di sini kalian wajib alokasiin 600.000 di awal, bukan sisa di akhir bulan ya. Kalau dalam setahun kalian bisa konsisten menabung sebesar 600.000 ini, kalian bisa kumpulin 7.200.000. Lumayan banget nih jadi dana darurat. Nanti kalau tabungan dana daruratnya udah penuh dan nggak ada target nabung lain, uang ini bisa kalian investasiin aja. Investasinya gimana? Nggak jauh beda ya sama di metode-metode sebelumnya yang udah dibahas. Lalu 10% untuk kebaikan sosial atau sebesar 300.000. Ini yang bagus banget sih. Karena di metode ini kita diajak untuk tetap peduli sama orang lain meskipun gaji pas-pasan. 300.000 bisa kalian pakai buat sedekah, buat bantu keluarga, atau donasi. Meskipun kecil, tapi dampaknya bisa besar, terutama kalau kalian konsisten. Jadi metode ini juga lumayan cocok buat gaji 3 juta dan di bawahnya ya, karena dengan model ini kalian tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa terlalu mepet, masih bisa nabung juga, plus berbagi sama orang lain. Ini membantu banget supaya kalian gak cuma mikir diri sendiri, tapi juga orang sekitar. Next, metode yang keempat, aturan 60-30-10. Mirip-mirip sama 70-20-10 tadi, tapi pembagiannya lebih fokus ke tabungan dan investasi ya. Dibaginya jadi 60% untuk biaya hidup, 30% untuk tabungan ataupun investasi, dan 10% untuk hiburan atau darurat. Cara kerjanya adalah dari gaji 3 juta, kalian bisa bagi 60% untuk biaya hidup, yaitu sebesar 1.800.000. Ini termasuk kebutuhan pokok, makan, transportasi, listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kalau kalian tinggal di kos-kosan, kalian bisa alokasikan sekitar 700.000 sampai 800.000. Lalu sisanya bisa buat makan dan transportasi. Lalu 30% untuk tabungan dan investasi ya. Ini cukup besar, 30% berarti 900.000. Dan lumayan banget nih, kalian bisa bagi 2. 20% untuk tabungan atau sebesar 600.000. Ini bisa langsung masuk ke rekening khusus kayak dana darurat atau buat simpanan pendidikan.
Jadi kalau setahun kalian konsisten nabung segini, total yang terkumpul adalah 10.800.000. Lumayan banget kan? 9 juta tadi bisa buat dana darurat, lalu sisanya bisa kalian gunakan untuk traktir diri sendiri karena berhasil mengumpulkan dana darurat dalam waktu 1 tahun. Lalu 10% untuk investasi atau sebesar 300.000. Nah, di sini kalian bisa pilih antara non-riba atau yang riba, tergantung prinsip kalian ya. Misalnya kalau non-riba, emas yang 0,1 gram atau reksadana syariah atau sukuk. Kalau misalkan kalian pilih beli emas 0,1 gram setiap bulan, konsisten 12 bulan, dalam setahun kalian bisa punya emas total 1,2 gram. Dan 10% dari gaji untuk hiburan atau darurat. Ini sebesar 300.000 ya. Nah ini buat jaga-jaga ya kalau tiba-tiba ada kebutuhan dadakan kayak motor mogok atau beli obat atau ya sekedar refreshing sesekali. Dengan metode ini, kalian nggak perlu panik kalau ada pengeluaran mendadak. Jadi kita bisa lihat ya, kalau ini lumayan cocok juga untuk gaji 3 juta dan di bawah itu, karena di sini kalian tetap bisa menabung bahkan lebih besar tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari. Dan yang paling penting, ada ruang untuk hiburan kecil biar nggak stres-stres banget. Next, metode yang kelima, minimalis budgeting. Minimalis budgeting ini idenya simpel banget. Fokus hanya pada kebutuhan dasar. Titik. Segala pengeluaran yang dianggap nggak esensial, bukan kebutuhan utama, dipotong habis-habisan. Jadi konsepnya kayak kalian hidup dengan mode survival, mode bertahan, tapi tetap nyaman. Jadi misalnya gaji kalian 3 juta, langsung disusun buat kebutuhan utama aja. Alokasinya bisa kira-kira begini. 60% untuk kebutuhan pokok, yaitu sebesar 1.800.000. Ini termasuk makan, sewa tempat tinggal, listrik, air, dan transportasi. Jadi makan sehari-hari misalnya 800.000, masak sendiri aja jauh lebih hemat. Lalu transportasi 300.000, naik angkot atau sepeda motor gitu ya. Lalu pulsa dan internet 150.000 per bulan, listrik dan air 150.000 juga. Dan keperluan harian, sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya, itu 100.000. Terus 30% dari budget gaji itu untuk tabungan atau investasi. Dalam kata lain sebesar 900.000 ya. Ini bisa agak besar karena dipotong banyak ya dari hiburan dan nongkrong. Formulanya terserah kalian berapa persen tabungan, berapa persen investasi. Yang jelas, jangan lupa untuk prioritaskan menabung dana darurat. Bagi kalian yang belum punya atau udah ada tapi masih belum ideal. Kalau 30% semuanya kalian pakai untuk nabung, lumayan dalam setahun bisa terkumpul 10.800.000. Lalu 10% sisanya atau 300.000 untuk darurat. Nah ini penting banget. Kalian harus tetap punya cadangan dana untuk hal-hal yang gak terduga ya. Entah itu motor mogok, atau beli obat, atau kebutuhan mendesak lainnya. Ini cocok buat gaji 3 juta, karena kalian gak perlu ngeluarin uang buat hal-hal yang gak perlu. Semuanya dioptimalkan ke kebutuhan pokok dan investasi. Kalau hiburan, ya cari yang gratisan ya. Jalan di taman, nongkrong di rumah teman, atau baca buku di perpustakaan. Lanjut, metode yang ke-6. Sistem amplop. Ini sebenarnya metode budgeting yang jadul, tapi efektif banget. Konsepnya adalah pisahkan uang tunai ke dalam amplop sesuai kategori. Jadi kalau uang di satu amplop habis, ya udah, nggak boleh ambil dari amplop lain. Misal gaji 3 juta ya, kalian ambil tunai langsung, terus masukin ke amplop-amplop yang berbeda. Misalnya amplop makan 800.000, jadi setiap hari kalian cuma bisa ambil uang dari amplop ini untuk makan ya. Kalau misalkan habis di pertengahan bulan, ya berarti kalian harus tahan dulu sampai gajian berikutnya. Biasanya dengan masak sendiri ini bakal jauh lebih aman, budget segini. Lalu amplop transportasi sebesar 300.000, uang ini khusus buat transportasi. Kalau kalian naik motor, ya beli bensin dari sini. Kalau naik angkot atau bus, ya ambil dari sini juga. Lalu amplop kebutuhan rumah tangga misalnya sebesar 150.000. Sabun, sampo, deterjen, semuanya dari sini. Dan dengan begini, kalian bakal jadi lebih tahu mana yang boros dan mana yang cukup. Habis itu amplop hiburan misalnya 100.000,
Hiburan di sini bukan berarti nongkrong yang mahal-mahal gitu ya, tapi sekadar nonton film di rumah atau sesekali beli kopi murah gitu. Terus amplop tabungan dan investasi 600.000, yang mana artinya kalau setahun bisa 5.400.000. Dan amplop darurat sebesar 100.000. Memang kecil, tapi setidaknya ada cadangan lah buat keadaan yang gak terduga. Nah, kenapa metode ini cocok buat gaji 3 juta? Karena fisik uangnya bisa kalian lihat secara langsung. Jadi kalian bisa tahu berapa sisa uang di masing-masing amplop, dan gak gampang lupa diri untuk keluarin lebih. Gak ada istilah gesek kartu dulu, mikirnya belakangan. Dan metode yang ketujuh, Kakeibo. Kakeibo ini adalah metode budgeting tradisional Jepang yang fokusnya tuh pada kesadaran mengelola uang lewat pencatatan manual. Jadi kalian bakal tulis tangan semua atau setiap pengeluaran yang kalian lakukan. Gimana cara kerjanya? Oke, setiap awal bulan, kalian bakal tulis di buku atau di jurnal sederhana gitu. Kayak gini. Pertama, berapa uang yang kalian punya? Misal 3 juta. Terus kedua, berapa uang yang mau ditabung? Kalian bisa targetin, katakanlah misalnya 500.000 per bulan. Artinya dalam setahun bisa terkumpul 6 juta. Lalu ketiga, berapa yang mau dipakai untuk kebutuhan pokok? Let's say 2 juta buat makan, transportasi, listrik, dan lain-lain. Lalu yang keempat, berapa yang mau dipakai untuk keinginan? Berarti 500.000 ya untuk hiburan atau nongkrong-nongkrong. Lalu setiap hari kalian tulis detail pengeluaran kalian. Jadi bisa kelihatan dengan jelas deh uang itu larinya kemana. Nanti ketika udah di akhir bulan tinggal kalian evaluasi. Apa yang bisa dihemat, di mana kalian kebanyakan boros, apakah target tabungan tercapai. Nah, terus investasinya gimana dong? Oke, kalau kalian mau yang non-riba, di Kakeibo, kalian bisa langsung alokasikan ke investasi syariah misalnya di awal bulan, biar nggak kesentuh. Misal 200.000 masuk ke reksadana syariah, lalu 300.000 buat beli emas 0,1 gram. Metode ini cocok buat penghasilan 3 juta, karena kalian bakal belajar untuk sadar secara penuh kemana aja semua uang kalian pergi. Bahkan mungkin kalian bakal kaget sendiri. Ternyata bocor halus itu banyak banget. Dari jajan kecil-kecil, nongkrong, sampai beli hal-hal sepele yang kelihatannya murah. Tapi kalau di total jadi gede banget. Intinya, metode budgeting itu bukan soal siapa yang paling irit, tapi siapa yang paling paham sama kebutuhannya. Kalau kalian merasa ada metode yang cocok, silahkan dipraktekin ya. Tapi kalau belum, sesuaikan dulu aja sama gaya hidup kalian. Yang penting, uangnya jelas kemana arahnya, dan menabung tetap jalan. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.